you're doing great. I'm really sorry that on this semester we don't study at school, so we don't see each other to study. But don't worry, we can still study online. Jadi kita masih bisa belajar lewat video dan Google Classroom. Okay, on today's video, I will share a lesson about simple present tense. Ya, kita pernah belajar ini dulu di kelas 7. Kita akan bahas lagi lebih mendalam tentang simple present tense. Saya harap kalian masih ingat ya. Bagi yang tidak, silakan simak penjelasan saya berikut ini. Oke, kita mulai penjelasannya. Simple present tense. Ada yang masih ingat? Ini kita pernah bahas di kelas 7 ya. Nah, pengertian dari simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari atau tindakan yang menjadi kebiasaan. Contohnya, kalian makan nasi setiap hari, belajar, pergi ke sekolah atau ke kantor. Nah, itu kan kebiasaan. Jadi, tenses yang digunakan adalah simple present tense. Simple present tense juga dapat berupa kegiatan rutin yang dilakukan setiap minggu, bulan, atau tahun, seperti lebaran misalnya, atau ulang tahun. Itu kan juga jadi kebiasaan. Nah, kita pakai present tense juga. Kemudian selain untuk kebiasaan, present tense juga digunakan untuk menyatakan kebenaran umum seperti langit itu biru, the sky is blue, bumi itu bulat, the earth is round, manusia bernafas, human breathes. Nah, seperti itu. Jadi, fungsinya present tense adalah untuk menyatakan kebiasaan sehari-hari juga kebenaran secara umum. Nah, untuk time signal atau kata keterangan waktu dalam present tense ini semuanya menggunakan every. Ingat, karena present tense digunakan untuk kebiasaan, berarti kebiasaan kan dilakukan setiap gitu. Setiap hari, every day, setiap pagi, every morning, setiap hari Senin, every Monday, dan seterusnya. Jadi kalau kalian menemukan kata every, itu berarti simple present tense, kebiasaan. Kemudian ada yang disebut adverb of frequency. Jadi ini digunakan untuk menjelaskan seberapa sering kalian melakukan suatu hal. Mulai dari always yang artinya selalu, often sering, sometimes kadang-kadang, seldom jarang, rarely sangat jarang, never tidak pernah. Contoh kalimatnya seperti I always play badminton with my sister every Saturday. Saya selalu bermain bulu tangkis bersama adik saya setiap Sabtu. I always, I often, I sometimes. Jadi adverb of frequency ini diletakkan setelah subjek, setelah orangnya. Ya, dia menjelaskan seberapa sering kita melakukan sesuatu, apakah selalu, apakah kadang-kadang, apakah tidak pernah. Selain itu ada juga adverb of frequency yang menunjukkan seberapa sering kalian melakukan sesuatu dalam satu waktu. Contohnya di sini ada once, ada twice. Once itu artinya satu kali, twice itu 2 kali. Once a week, 1 kali dalam seminggu, atau kalau kita dalam bahasa Indonesia kita bilangnya seminggu sekali itu. Twice a week, 2 kali dalam seminggu. Nah, tergantung kurun waktunya. Kalau dalam sebulan ya berarti once a month, twice a month. Nah, gimana kalau dilakukan 3 kali, 4 kali, 5 kali? Kalian hanya sebutkan saja angkanya, kemudian berikan kata times. 3 times artinya 3 kali. Kalau 4 kali berarti 4 times. 5 kali 5 times. Seperti itu. Oke. Nah, kita ke jenis kalimat dalam simple present tense. Saya sudah pernah jelaskan sebelumnya. Kalimat dalam present tense itu ada 2, yaitu non-verbal tanpa kata kerja dan verbal dengan kata kerja. Mungkin saya akan mengingatkan kalian ada 3 kata yang penting dalam bahasa Inggris, yaitu noun, kata benda, adjektif, kata sifat, dan verb, kata kerja. Kita akan belajar yang non-verbal dan verbal. Nah, ini contoh kalimat non-verbal atau kalimat tanpa kata kerja. Kalimat tanpa kata kerja menggunakan auxiliary be atau kata bantu be yang biasa kalian kenal dengan sebutan to be, yaitu am is are. Subjek apa yang memakai mereka? I menggunakan am. Kemudian he, she, it, kata ganti orang ketiga tunggal atau yang orangnya cuma satu nih, pakainya is.
Nah, kalau you, we, they yang orangnya lebih dari satu pakainya are. Dalam kalimat nonverbal, am is are diikuti oleh noun kata benda atau adjektif atau juga objek atau komplement. Objek atau pelengkap. Nah, kita lihat langsung ke contoh kalimatnya. Kalimat positif. I am a student. Student adalah kata benda. We are happy. Kami senang. Happy adalah kata sifat. Jadi tidak ada kata kerja di sini. Ya, cuma ada kata benda atau kata sifat. Am is are ada artinya enggak? Tergantung kalimatnya. Kalau di kalimat yang ada kata bendanya, maka am is are artinya adalah. I am a student. Saya adalah seorang murid. Tapi kalau dalam kalimat nonverbalnya itu adanya adjektif, maka am is are tidak ada artinya, di skip aja. Untuk diartiinnya itu di skip aja. We are happy, kami senang, gitu. Jadi nggak ada artinya. Kalau kata benda berarti am is are artinya adalah. Kalau tidak ada kata benda tapi adanya adjektif atau kata sifat berarti am is are tidak ada artinya. Kemudian kalimat negatif. Kalimat negatif kalian tinggal menambahkan not setelah auxiliary be. Am not, is not, atau are not. Artinya beda nggak? Beda. Kalau yang kata benda, not itu artinya bukan. I am not a student. Saya bukan seorang murid. Tapi kalau pakai adjektif nih belakangnya, kalau nonverbalnya ada adjektif, kata not di situ artinya tidak. We are not happy. Kami tidak senang. Jadi bedakan. Kalau kata benda berarti notnya artinya bukan. Kalau kata sifat berarti artinya tidak. Kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Are you a student? Apakah kamu seorang murid? Are we happy? Apakah kami senang? Am is are selalu ditaruh di depan pada kalimat tanya dan memiliki arti apakah. Ya, disesuaikan lagi. Subjeknya siapa, kemudian auxiliary be-nya pakai apa. Oke, sampai sini paham? Penjelasan lebih lanjut. Kalimat nonverbal tidak mengikuti sertakan kata kerja, tapi kata benda, kata sifat, atau kata keterangan. Nah, contoh kata benda itu seperti teacher, father, house, class, car, dan sebagainya. Kata sifat seperti happy, angry, tired, big, small, dan selanjutnya kata keterangan seperti here, there, dan selanjutnya. Semoga kalian bisa paham penjelasan kali ini. Nah, itu tadi penjelasan tentang kalimat nonverbal dalam simple present tense, kalimat tanpa kata kerja. Sebenarnya materi kalian untuk tugas hari ini cukup sampai di sini. Dan video selanjutnya, penjelasan selanjutnya untuk materi di 2 minggu berikutnya. Kalau kalian mau simak sampai habis boleh, kalau mau sampai sini dulu juga nggak apa-apa. Oke? Verbal sentence, kalimat dengan kata kerja. Masih ingat kata kerja itu apa? Kata kerja adalah semua hal yang bisa kita kerjakan. Dalam kalimat verbal di present tense itu ada 2 jenis, yaitu kata kerja bentuk pertama atau yang kita sebut verb 1. Study, watch, cook, sleep, pay. Jadi kata kerjanya nggak ditambahin apapun. Kata kerja dasar. Ya, ada juga verb 1 yang ditambah s, es, atau ies. Jadi ada studies, watches, cooks, sleeps, pays, hanya tambahin s aja sih sebenarnya. Nah, penambahan s ini hanya ada pada kalimat positif dan hanya dengan subjek he, she, it. Ingat, kalau di bahasa Inggris itu ada kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Interrogatif itu kalimat tanya. Kalimat negatif itu yang pakai not, not, not. Nah, kalimat positif itu kalimat pernyataan. Ya, yang seperti biasa. Jadi, penambahan s ini hanya untuk he, she, it. Contohnya kayak misalnya saya memasak, I cook. Tapi kalau mau bilang ibu saya memasak, berarti my mother cooks. Pakai s. Gitu. Ya, jadi he, she, it itu kata kerjanya pakai s. Tapi hanya di kalimat positif saja. Ini contoh-contohnya. Perhatikan subjek dan kata kerjanya. Yang pertama dan kedua, I dan we. Kata kerjanya tidak ditambah apapun, study dan eat. Kemudian yang ketiga dan keempat, my mother. My mother itu kalau kita gantikan she. Kemudian yang bawahnya ada he. My mother cooks dan he goes. Jadi beda. Kalau I, you, we, they, kata kerjanya nggak ditambahin apa-apa, sedangkan kalau he, she, it, kata kerjanya pakai s di kalimat positif. Ya, we eat rice every morning. Kami makan nasi setiap pagi.
My mother cooks every day. Ibu saya masak setiap hari. Gimana kalau bilang saya masak? Berarti I cook. Nggak boleh pakai S. Yang pakai S itu hanya he, she, it saja. Kemudian kalimat negatifnya. Kalimat negatif dalam present tense kita menggunakan don't dan doesn't. I, you, we, they pakai don't. He, she, it pakai doesn't. Yang perlu kalian ingat, kalau dalam satu kalimat sudah ada don't atau doesn't, kata kerjanya tidak boleh ditambah apapun. Jadi harus kata kerja dasar atau verb 1. Contohnya perhatikan, I don't study every day. We don't eat rice every morning. Kemudian pada contoh my mother, kalau yang tadi kalimat positifnya cooknya kan pakai S. Sekarang karena sudah ada doesn't, cooknya nggak boleh pakai S. My mother doesn't cook every day. Ibu saya tidak memasak setiap hari. He doesn't go to work every day. Perhatikan contoh yang atas. Tadinya he goes, sekarang jadi go. Kenapa pakai go sekarang? Karena sudah ada doesn't. Ya, don't dan doesn't artinya tidak. Selanjutnya untuk kalimat tanya atau interrogatif. Kalimat tanya dalam present tense selalu menggunakan auxiliary yang ditaruh di depan. Pada kalimat tanya, auxiliary verb yang dipakai dalam present tense yaitu do dan does diletakkan di awal kalimat. Artinya apakah? Jadi kesimpulannya am, is, are, do, does kalau ditaruh di depan artinya apakah. Yang memakai do adalah I, you, we, they. Kemudian yang memakai does adalah he, she, it. Lihat contoh di bawah yang saya cetak tebal. Do you study every day? Do-nya artinya apakah? Apakah kamu belajar setiap hari? Kemudian contoh yang ketiga. Does your mother cook every day? Lihat kembali kata kerjanya. Cook-nya tidak menggunakan S karena sudah ada does. Jadi yang saya bilang tadi, penambahan S hanya ada di kalimat positif. Kalimat negatif ada doesn't, jadi kata kerjanya nggak ditambahin apapun. Kalimat tanya atau interrogatif ada does juga di depan, jadi kata kerjanya tidak ditambah apapun. Oke, yang tadi itu penjelasan kalimat verbal dalam simple present tense, kalimat yang ada kata kerjanya. Jadi kesimpulannya gini, kalau kalimat yang ada kata kerjanya atau kalimat verbal itu am, is, are nggak boleh diajak, karena itu adanya hanya di kalimat non-verbal. Sedangkan kalimat verbal dia menggunakan kata kerja. He, she, it kata kerjanya dikasih S, ya. Kemudian kalimat negatifnya pakai don't dan pakai doesn't. Siapa yang pakai don't? I, you, we, they. Yang pakai doesn't he, she, it. Jangan lupa ya. Nah, penjelasan selanjutnya untuk materi berikutnya yaitu simple present tense untuk habitual action, kegiatan sehari-hari dari kalian bangun tidur sampai tidur lagi. Gimana caranya merangkai kata-kata menjadi satu paragraf menggunakan simple present tense. Boleh kalian simak. Oke, kemudian present tense for telling your daily activities. Jadi present tense juga digunakan untuk menceritakan aktivitas kita sehari-hari. Berikut adalah contoh aktivitas yang saya kerjakan setiap hari. Perhatikan kata yang dicetak tebal dan di garis bawah itu adalah kata kerja. Kata kerjanya adalah kata kerja bentuk pertama. Tidak ada penambahan S, karena kalau I, you, we, they kata kerjanya hanya bentuk pertama. Ya, tidak ada penambahan apapun. Silakan disimak. Nah, berikut ini telling someone else activities, menceritakan aktivitas orang lain. Dalam contoh ini saya menuliskan aktivitas anak saya. Perhatikan kata kerja yang saya cetak tebal dan garis bawah. Semuanya ada penambahan S, karena semuanya adalah kalimat positif. Ya, jadi bedakan kata kerjanya ketika kalian menceritakan diri kalian sendiri dan menceritakan orang lain. Kalau kalian menceritakan orang lain, berarti kata kerjanya pakai S semua. Kenapa di sini my son pakai S? Saya hanya sebutkan kata my son di awal saja. Selanjutnya kata gantinya saya gunakan he. He prays subuh. He takes a shower. He has breakfast. He prays. He continues. Jadi ada penambahan S karena subjeknya adalah he.
Thank you for all your attention. Saya harap penjelasan saya bisa kalian pahami dan bisa membantu kalian mengerjakan soal-soal di Google Classroom. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.